Bukan forecasting biasa, tapi ramalan bisnis akurat. Kita semua pernah salah memperkirakan angka bisnis, tapi gimana kalau semua prediksi kita selalu tepat sasaran? Halo semuanya, selamat datang di channel kami di mana kita akan mengungkap berbagai rahasia bisnis yang jarang dibahas di luar sana. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang jadi kunci sukses banyak perusahaan besar. Ramalan bisnis yang akurat atau yang sering kita kenal dengan forecasting. Tapi ini bukan sekedar ramalan biasa, melainkan forecasting yang benar-benar bisa bantu perusahaan tumbuh stabil. Apa itu forecasting? Pernah nggak kalian prediksi pendapatan atau penjualan tapi hasilnya meleset jauh dari ekspektasi? Forecasting bukan sekedar menerka angka sembarangan atau asal tebak, tapi sebuah teknik analisis yang berlandaskan data, tren, dan bahkan faktor eksternal lainnya. Dengan forecasting, kita bisa melihat masa depan dan membuat strategi lebih mantap untuk menghadapinya. Nah, forecasting ini bukan cuma asal ramalan ya, ada metode-metode yang perlu kita kuasai agar hasilnya valid dan relevan untuk bisnis kita. Kenapa forecasting itu krusial? Banyak yang bilang, kenapa mesti ribet-ribet bikin forecasting, kan bisnis bisa berjalan dengan sendirinya. Tapi coba bayangin kalau kita melangkah tanpa arah. Semua keputusan jadi berisiko dan bisnis pun bisa tersendat. Tanpa forecasting yang akurat, kita akan kesulitan merencanakan modal, produksi hingga strategi pemasaran. Inilah mengapa forecasting bukan sekedar alat bantu, tapi bisa jadi kompas dalam bisnis kita. Jenis-jenis forecasting. Nah, supaya lebih jelas, kita bahas sedikit tentang beberapa jenis forecasting yang sering dipakai dalam bisnis. Quantitative forecasting. Ini metode yang menggunakan data historis sebagai acuan. Sangat cocok kalau bisnis kita sudah punya data yang konsisten selama beberapa periode. Misalnya, data penjualan di setiap bulan atau setiap tahun. Contoh metode moving average, exponential smoothing, dan time series analysis. Teknik-teknik ini berguna kalau kita punya data yang cukup stabil dan bisa ditelusuri polanya. Qualitative forecasting. Berbeda dengan kuantitatif, metode ini lebih mengandalkan opini dan asumsi. Sangat bermanfaat untuk bisnis baru atau ketika kita menghadapi pasar yang belum punya data cukup. Contoh metode DLP Method, mengumpulkan opini para ahli, market research, dan focus groups. Causal Model Forecasting. Model ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang bisa mempengaruhi performa bisnis, seperti kondisi ekonomi, perubahan kebijakan, atau tren di pasar. Misalnya, analisis regresi yang bisa menunjukkan hubungan antara harga bahan baku dengan penjualan produk. Bagaimana menerapkan forecasting yang efektif? Forecasting bisa jadi rumit kalau nggak paham caranya. Yuk kita breakdown step by step. Kumpulkan data historis, misalnya data penjualan 3 tahun terakhir atau tren permintaan bulanan. Data ini akan jadi landasan dasar kita. Semakin banyak data historis yang kita miliki, semakin baik untuk prediksi. Analisis data dengan teknik yang tepat. Pilih teknik forecasting yang sesuai dengan karakteristik data dan jenis bisnis kita. Kalau bisnis makanan misalkan, kita bisa menggunakan metode moving average atau trend analysis karena fluktuasinya biasanya cukup konsisten tiap musim. Pertimbangkan faktor eksternal. Di sini kita mulai melihat faktor-faktor seperti tren pasar, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi. Misalnya, kalau ada kabar kenaikan harga bahan baku, bisa langsung kita pertimbangkan dalam forecast penjualan. Review dan update. Ramalan yang dibuat sekali seumur hidup nggak akan valid seterusnya. Setiap perubahan dalam bisnis atau lingkungan eksternal perlu diperbaharui dalam forecast kita. Coba lakukan evaluasi setiap kuartal dan semester. Kesalahan umum dalam forecasting. Walaupun kelihatan mudah, forecasting seringkali meleset karena beberapa alasan. Ini beberapa kesalahan yang perlu dihindari. Terlalu optimis atau pesimis. Terkadang kita ingin melihat angka penjualan tinggi atau menghindari risiko besar sehingga terlalu optimis atau pesimis dalam forecasting. Usahakan untuk tetap realistis dan menggunakan data sebagai landasan. Mengabaikan faktor eksternal. Banyak bisnis yang hanya melihat angka internal dan mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim pasar atau kebijakan pemerintah. Padahal faktor eksternal seringkali punya dampak yang besar. Menggunakan data yang tidak relevan, data lama atau data yang nggak berhubungan langsung dengan bisnis kita nggak akan membantu dalam forecasting. Pastikan data yang dipakai selalu relevan dan up to date. Solusi forecasting akurat. Nah, bagaimana kalau kita ingin meningkatkan akurasi forecasting kita? Berikut beberapa tips praktisnya.
Gunakan teknologi dan software. Saat ini banyak software khusus untuk forecasting seperti SAP, Oracle, hingga software berbasis cloud yang bisa bantu kita mengumpulkan, menganalisis, hingga membuat prediksi lebih akurat. Software ini sering dilengkapi dengan fitur AI atau machine learning yang bisa belajar dari data sebelumnya dan memberikan insight yang lebih dalam. Kombinasi teknik yang ada. Nggak harus pakai satu teknik terus-menerus, misalnya gabungkan metode kuantitatif dan kualitatif atau sesuaikan teknik forecasting untuk setiap bagian bisnis yang berbeda. Contoh, forecast penjualan bisa pakai moving average, sementara forecast produksi bisa gunakan casual model. Libatkan tim yang lebih beragam. Forecasting nggak hanya tanggung jawab tim keuangan. Libatkan tim penjualan, produksi, dan bahkan tim pemasaran agar kita dapat insight yang lebih komprehensif dan mencakup seluruh aspek bisnis. Evaluasi rutin. Angka forecasting bukan angka pasti, bisa berubah kapan aja. Jadi lakukan evaluasi berkala agar forecasting tetap sesuai dengan perkembangan terbaru. Misalnya, setiap akhir bulan atau kuartal lakukan pembaruan angka forecast. Menjaga konsistensi dan keakuratan forecasting. Forecasting yang akurat adalah hasil dari proses yang disiplin dan konsisten. Jangan ragu untuk berinvestasi dalam sumber daya atau teknologi yang bisa memperkuat forecasting bisnis. Saat ini, data adalah raja. Semakin lengkap data kita, semakin tinggi akurat forecasting yang kita buat. Jadi, buat teman-teman pebisnis di luar sana, yuk mulai bangun forecasting bisnis yang akurat dan terstruktur, karena dengan perencanaan yang baik, risiko bisa ditekan dan kesempatan sukses pun terbuka lebar. Ingat, forecasting bukan sekadar angka, tapi penunjuk arah perjalanan bisnis kita ke depan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini, biar makin banyak yang belajar bareng tentang strategi bisnis. Sampai jumpa di video selanjutnya.